Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Johan Saputra. Oke, pada malam hari ini kita selalu ya mengadakan materi-materi webinar seperti sebelum-sebelumnya, di mana kemarin kita baru saja membahas tentang pola manipulasi pada market ya, di mana hari ini kita membahas tentang Wyckoff teori ya, teori teknikal dari Wyckoff ya. Oke, mungkin banyak dari teman-teman semuanya ya, atau mungkin juga ada yang sudah tahu tentang Wyckoff teori ya. Oke, nah malam hari ini ya mungkin ya banyak yang sudah tahulah candlestick atau pola supply demand atau apapun itu ya, yang lain-lain ya. Namun teman-teman di sini mungkin masih ada yang asing dengan yang namanya Wyckoff teori ya. Oke, sebelum saya mulai ya, saya ingin sapa satu persatu dahulu teman-teman kita yang ada di TikTok ya. Cukup banyak yang ada di TikTok ya, jadi saya nggak bisa sebutkan satu persatu karena namanya juga aneh-aneh ya. Oke, teman-teman yang di TikTok, selamat malam semuanya, selamat bergabung. Nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan, ya silakan ditanyakan langsung aja di kolom komentarnya ya. Lalu untuk teman-teman yang ada di Zoom, selamat malam. Bapak Abdul Rohim, Pak Iko Berwanto, Bapak Irfan, ya, Maulidina, Bapak Kurniawan Gilang, dan Ibu Sri Admini. Oke, nah untuk malam hari ini, kalau memang ada yang mau ditanyakan di pertengahan, saya sedang menjelaskan, silakan saja. Ya, oke, boleh langsung chat di kolom chat ataupun langsung eh, nyalakan speaker, boleh, nggak masalah. Jadi kita sama-sama belajar bareng aja, rasanya nggak usah terlalu kaku atau ya. Oke, kalau gitu teman-teman yang di TikTok sudah kelihatan ya layarnya. Oke, kita pahami dulu tentang apa itu Wyckoff teori ya. Oke, jadi Wyckoff teori ini sebenarnya adalah teori yang ditemukan oleh yang namanya Wyckoff sebenarnya ya. Oke. Nah, sebenarnya Wyckoff teori ini saya bilang agak cukup rumit ya, agak cukup rumit di mana ya Wyckoff teori ini mempunyai singkatan-singkatan yang bisa dibilang agak susah dimengerti ya. Namun saya gunakan secara singkat dengan bahasa saya sendiri. Ya memang saya belum tulis materinya di sini, namun kita nanti sambil coret-coret sambil kita praktekkan saja ya. Oke. Kalau teman-teman eh searching di sini, nah, di sini teman-teman bisa searching di Google boleh ya. Nah, oke, kita cari yang, nah, nih, kalau teman-teman lihat ya, di sini banyak tulisannya ada AR, singkatan-singkatannya, pokoknya banyak lah ya. Ada singkatan-singkatannya, namun nanti akan saya eh, permudah bahasanya ya, secara bahasanya. Oke, nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, oke. Di sini ada beberapa fase, fase A, fase B, fase C, fase D, dan fase E. Memang ada 5 fase, ya. Oke, nah di sini ada singkatannya ya. Preliminary support, oke, selling climax, ya. AR, automatic rally, oke. Nah ini kan sebenarnya kan bisa dibilang agak rumit ya. Kalau misalnya kita hafalkan secara, kalau kita memang belum tahu tentang teknik ini ya, namun saya akan membuat dengan bahasa yang mudah dimengerti aja ya. Oke, sebenarnya ini kan hanya contoh dari ilustrasi ya, sama kalau kita coret-coret ya. Namun kalau kita lihat ya, atau kita tahu, saya yang biasa temui di market sebenarnya nggak serumit itu ya. Contoh misal harga turun ya, oke sorry, sini harga turun lalu naik lalu turun ya, mirip ya kalau kita lihat ya. Nah, tuh. Oke, sebenarnya ini hanya gambar ya, saya jelaskan ini hanya gambar aja ya, gambar ya.
biasanya pergerakan market ini nggak akan seindah seperti ini. Biasanya nggak akan seindah seperti ini. Jadi jangan bingung, ya, jangan bingung. Oke, saya mau ininya membuat lebih lower low lagi, ya kalau ini kan low, high, sideways, high, ya gitu-gitu kan. Nah, sebenarnya, oke, biar nggak bingung kita samakan aja. Nah, ini harga turun, ya, naik, ya, turun untuk resisten, ya. Di sini harga apa namanya sideways, ya, lalu dia break ke atas, dia break bawah, dan naik lagi, ya, dia break bawah lagi, lalu dia jadi compression, ya, lalu dia naik, ya, oke, lalu jadi kompresi baru dia naik. Oke, secara kalau dilihat ini juga agak-agak mirip, ya. Oke, dia break atas, break bawah lagi baru naik, ya. Oke. Nah, kenapa saya pepet materi kemarin dengan teori Wyckoff ini, ya? Karena memang ada sangkut pautnya selama saya riset dari teknik ini, ya. Oke, 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 kelihatan ya. Yang satu ini, oke. Nah, oke, jadi ya sebenarnya memang nggak akan seindah itu, ya. Namun kalau kita lihat dari pola pergerakan harganya ini kelihatan banget, ya. Oke, kalau di sini tren downtrend, atau bahasanya karena kita bearish market, oke. Di sini sedang bearish market, ya. Oke. Nah, ini bearish market, titik ini, ya, titik ini adalah saya tandain sebagai resistance, oke. Bilang ya, ini resistance, ini support. Nah, pola dari yang ditemukan oleh Wyckoff ini, ya, sebenarnya saya bilang sangat bagus, ya. Di mana ini adalah ilustrasi dari Wyckoff untuk melihat pola-pola manipulasi harga yang kemungkinan besar itu terjadi nanti di masa depan, ya. Contoh, biasanya kalau orang newbie, apa sih, kalau ketemu support resisten gini, mereka pasti akan nge-sell, sell di sini dong, bener nggak? Ya kan? Stop loss di sini. Oke. Stop loss di sini dong, biasanya dong. Ya kan? Harga mentok resisten. Anggaplah ini mau time frame berapapun, ya. Mau time frame berapapun. Oke. Anggaplah ini time frame daily, ya. Support resistennya pasti kuat. Nah, sell here, ya kan? Berarti harga di resisten. Wah, mentok nih kena resisten. Stop loss di sini, ya. Ternyata apa? Harga menyentuh stop loss. Ya kan? Oke. Sebentar. Oke, harga apa? Menyentuh stop loss. Ya. Nah, bisa dibilang Wyckoff teori ini adalah pola manipulasi, ya, dari market market yang sedang berjalan, ya. Jadi dengan kita tahu pola ini bisa kita jaga-jaga, ya. Atau bisa dibilang, ada yang bilang orang dengan pola Wyckoff teori ini adalah pola sebagai trader profesional, ya, atau trader-trader besar atau institusi trader, ya, di mana mereka sudah suka, ya, ibarat sama yang namanya uh, stop loss hunter seperti ini, ya. Mereka entry saat market itu atau trader-trader retail itu terkena stop loss, ya, atau di area stop loss dari para trader-trader retail, ya, seperti kita, ya. Oke, nah di mana kalau kita stop loss di sini otomatis kena dong, ya kan. Nah, sebenarnya ini adalah tanda-tanda harga ini akan terkompresi ke bawah, ya. Oke, ini secara newbie kalau kita entry di sini, nah, ya, turun. Oke, padahal ini adalah salah, ya. Maksudnya salah bagaimana? Kalau sudah terjadi separuh seperti ini, kita kalau bisa jangan entry dulu,
ya. Kenapa? Nah, kalau kita balik, harga sudah disupport, ya kan? Buy here. Oke, sell here. Nah, nge-sell kena stop loss, nge-buy kena stop loss. Itu kan. Nah, makanya saya bilang ini adalah tanda-tanda pola manipulasi, ya. Mirip seperti kemarin yang saya sudah jelaskan di webinar tepat hari Senin kemarin, ya. Di mana kalian 2 kali entry, sell kena stop loss, buy kena stop loss, ya. Nah, sebenarnya ini bisa dibilang teori Wyckoff ini adalah membaca, ya, membaca pergerakan harga market kira-kira itu ke depannya itu nanti ke bawah atau ke atas, ya. Kalau teman-teman lihat sebenarnya pola manipulasi seperti ini agak sulit, ya, agak sulit, ya. Sell di sini, stop loss, buy di sini, stop loss. Lalu mau apa? Mau nge-buy di mana? Mau nge-sell di mana? Nah, tunggu di fase selanjutnya. Oke, kalau kalian lihat, ya, saat pola bearish market, ya, kalau terjadi, sudah terjadi seperti ini, ya, anggap ini belum nih, anggap ini belum terjadi, ya, sampai garis ini, anggap ini belum terjadi sampai garis ini, atau bisa dibilang kita kasih fase 1, ya. Sebenarnya kalau saya melihat Wyckoff teori ini nggak terlalu ribet, ya, jadi saya persimpel aja. Saya hanya melihat beberapa fase. Kalau di sini ada fase 1, ada fase, ada pas A, pas B, pas C, pas D, pas E, ya kan? Oke. Sebenarnya ini, ya, sebenarnya ini secara teori orang yang menemukannya, ya. Namun saya membuat ini jauh lebih simpel, di mana saya hanya membutuhkan eh, 3 fase aja, ya. Pertama, oke, fase 1, oke, fase 1, ya, di mana ini terjadi pola manipulasi yang cukup signifikan. Contohnya apa? Ada resisten yang di break, ya, namun dia turun, ya, turun ke area support yang langsung di break, nggak langsung turun, namun dia naik. Ini saya sudah menandai sebagai fase 1, ya. Oke. Ya. Ini fase 1. Oke. Ini contoh, ya, buyer bukan yang nge-buy di sini, bukan. Ini contoh, ya. Oke, kita hapus. Fase kedua di mana? Oke. Fase kedua adalah harga kalau sudah naik dari area manipulasi atau sudah menembus support lalu dia naik. Namun naiknya dia ini enggak sampai ke area resistance, ya. Sama tuh, ya. Sudah ini naik ke area resisten, ya, namun dia turun lagi, ya, namun ke area resisten ini adalah area resisten yang sebelah ini, nggak nyampe sini, ya. Sebenarnya kalau misalkan mau harga ini mau begini, ya, atau mau sampai sini, ya, sebenarnya sama aja. Selagi harganya ini masih ada di dalam area high yang baru dan low yang baru, atau resisten yang baru, atau area support yang baru, seperti itu, ya. Oke. Nah, ini saya membuat sebagai fase kedua. Oke, sorry. Eh, fase 2. Ya, oke. Fase kedua ini adalah saat harga ini sudah naik. Ya, oke. Kita tandai aja. Kita bikin break high atau resistance. Kita tandai break high atau resistance. Dia break low, atau support. Oke. Ini fase 1. Dia break high atau resistance, dia break low atau support. Masuk fase kedua, dia naik, ya. Kalau di Wyckoff teori ini dia bahasanya apa nih, ya? Pas B, ST, pas B, secondary test bahasanya. Oh, dia ribet. Saya bingung kalau kayak gini. Kita membuat simpel aja, spring test, ya. Berarti dia mantul. Oke, rebound. Kita nyebutnya adalah rebound. Rebound
Namun reboundnya ini jangan sampai dia membentur high ini. Boleh sampai sini boleh, namun tidak harus membuat higher high yang baru. Kalau sudah membuat higher high yang baru, berarti memang tandanya ini sudah mau naik langsung, ya. Tandanya sudah mau naik langsung tanpa harus menunggu dia turun lagi. Gitu. Oke. Mau harganya begini, mau harganya begini, mau ini pendek begini, mau begini juga ya. Silakan aja, bebas ya. Ibaratnya dia pokoknya area harganya ini ya, reboundnya ini masih ada di dalam area high dan low yang masih terbentuk baru di fase 1 ya. Oke. Nah, lalu di fase kedua ini juga terjadi harga ini drop ya, drop. Kita jangan bahasnya jangan ini. Yang lebih simpel, dia fase kedua ini dia mau break low atau support lagi. Jadi dia membuat break low lagi ya. Lalu dia mantul, siap-siap mantul. Sebenarnya seperti itu ya. Oke. Aduh, banyak ya ini ya. Oke. Nah, kita sampai sini aja. Fase 2 itu sebenarnya sampai sini. Nah, oke. Nah, kalau di week off aslinya dia tes, dia break low lagi sebenarnya. Dia break low ini low pertama, low kedua, low ketiga. Ya, mereka menamainya spring. Ya, kalau saya di sini, ya saya nggak namain namanya apa, namun nanti akan saya buat kesimpulannya secara gampang ya. Di mana saat di fase kedua, saat harga rebound ya, saat membentuk atau naik dari support yang baru, lalu dia break support lagi, dia break support ini, lihat ya, harga naik, lalu dia break support ini, dia membuat support baru atau low baru, baru dia rebound ya. Nah, di fase kedua seperti ini, kalau kita lihat ya, ini benar-benar buyer ini lagi dihajar bahasanya. Dihajarnya maksudnya bagaimana? Bearish market, kalau kita bahas ya, masalah tren secara normal, kalau tren turun boleh nggak kita counter? Sebenarnya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Namun ada yang bilang jangan di counter ya, karena kita menangkap pisau dari atas ya, dari dilempar lah bahasa menangkap pisau dari atas. Nggak boleh. Ya sebenarnya sah-sah aja pendapat itu. Namun dengan kalau kita belajar teori quick off adalah kita bisa masuk entry di awal perubahan tren. Oke. Ya. Quick off teori ini adalah, nah, kita catat aja ya. Kita bisa masuk ke di saat ada potensi perubahan tren ya. Oke, ini dicatat ya, ini dicatat. Kalau memang nggak mau dicatat ya udah nggak masalah ya. Oke, nah jadi inti dari teori Wyckoff ini adalah kita bisa masuk ke market di saat ada potensi perubahan tren. Ya, perubahan trennya bagaimana? Indikasinya seperti ini. Ya, dia membuat low lagi, namun lihat fase pertama dia membuat high. Dikira ini harga pagalan langsung naik. Ya belum tentu juga. Di saat dia break high, harga belum akan tentu naik langsung. Bisa jadi break low lagi support ya. Lalu kita nge-buy di sini ya, floating kena SL lagi. Kita nge-buy di sini nih, anggap SL di sini kena SL lagi 2 kali kita kalau kita apa namanya pakai SL kita nge-buy di sini ya. Apa nggak sebenarnya nggak SL 2 kali sih ya. Kalau kita sell di sini SL pertama, buy di sini SL pertama ya. Namun kalau kita hanya menunggu buy, kita kena SL di sini. Ya, di mana memang sebenarnya ini sudah ada indikasi perubahan arah tren ke depannya. Ya, di mana kalau kita lihat fase 1 dan fase 2 ini, ya, fase 1 itu kalau market sedang bearish, ya, market sedang bearish atau market sedang turun, dia hanya break high atau resistance sementara aja ya. Memang kadang beberapa di market ini kan hanya ilustrasi ya, kadang beberapa di market itu dia break sampai 2 kali ya, break high sekali ya, lalu dia break lagi di 2 kali sedikit ya, lalu dia baru turun
naik turun lagi baru dia rebound ya. Sebenarnya ada juga di market seperti itu ya. Namun kalau misalkan di break atau tiga kali ya, bener ya. Itu sebenarnya nggak perlu oh ini teori week off pasti akan fail atau gagal ya. Sebenarnya nggak, kita berpikir nggak sependek itu gitu loh ya. Jadi kita tuh harus mikir ya, kita ini kalau memang terbentuk skenario-nya fase satu fase 2 ini sudah terjadi, maka kita tinggal menunggu fase ketiga. Oke? Nah, sebelum saya jelaskan fase ketiga, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak nih sebelum kita lanjut nih? Silakan tanyakan aja, nggak usah malu-malu. Oke, teman-teman yang di Zoom mungkin ada yang mau ditanyakan, atau yang di TikTok kira-kira ada yang mau ditanyakan? Main ya, teman-teman kita lagi agak rame ya malam hari ini ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, kira-kira bingung apa gimana nih? Oh, ada pertanyaan ya. Next, Pak. Dari Pak Eko Purwanto. Oke, kita lanjut ya. Nah, di mana saat di fase eh, kedua ini sudah terbentuk ya, jadi ada potensi harga ini akan lanjut rally ya. Nah, ini kita sebut sebagai fase ketiga. Fase ketiga kita sebut ini sebagai fase ketiga. Oke. Nah, di fase ketiga ini sebenarnya nggak ada yang harus kita concern atau harus kita perhatikan ya. Di mana fase ketiga ini hanya menunggu ya, kalau kita lihat tuh fase ketiga ini ya, namakan apa, SOS tuh ya, sign of strength ya. Sebenarnya kalau dari pick up asli seperti ini, pun ini saya membuat secara simple aja ya. Oke, di fase ketiga ini adalah saat harga naik ya dari sini, oke, sudah menembus break, membuat resisten baru ya, dia membuat resisten baru tuh ya kan, dia break, thread, thread ya, ini mau break dikit mau break banyak sebenarnya sama aja ya, lalu dia turun, lalu dia lanjut rally ya. Oke. Oke, nah di mana saat rally ya, kita harus lihat dulu saat dia break high ya, break high, lalu dia turun ya, lalu dia naik. Di mana dia harus break high dulu. Dia harus break high yang ini. Dia break high yang ini ya. Apakah kalau kita mau entry langsung boleh? Sebenarnya boleh-boleh aja. Namun kalau saran saya adalah tunggu dulu harganya itu koreksi ke area resistance yang ini. Harga turun, tek, baru kita ambil posisi buy. Nah, baru harganya rally naik ya. Seperti itu. Oke. Nah, pertanyaannya biasanya adalah di mana entry yang bagus ya. Pertama, entry di fase kedua, di mana entry di sini kalau sudah membuat low yang baru atau sudah break support baru kita buy. Gitu. Ya, yang penting fase pertama ini sudah valid ya. Masuk ke fase kedua ini tidak sampai break high ya, masih di area-area sini, yang mau di area sini atau ini mau begini ya, sorry. Ya, sebenarnya sama aja ya. Lalu diturun, sudah break low, baru entry buy. Seperti itu. Kalau memang telat, ya, kalau memang telat, entry lah di fase ketiga. Oke. Kenapa di fase ketiga? Ya lebih aman. Karena sudah terkonfirmasi dari fase satu dan fase 2. Fase 3 adalah fase yang tinggal menunggu harga itu akan lanjut atau terjadinya tren reversal ya. Oke. Di fase 3 ini
langsung dia naik ya. Entry-nya di mana? Di sini retrace. Ya, boleh di sini, boleh kalau mau langsung entry ini sudah break boleh. Tergantung dari risk management masing-masing. Kalau mau entry ngebuy langsung harganya nggak koreksi ya enak ya dapat eh, harga di market yang cukup bagus. Kalau turun koreksi ya lebih bagus lagi dapat harga yang murah gitu. Oke, jadi saya melarang keras untuk entry di fase satu ini karena banyak terjadi manipulasi-manipulasi. Bahkan mungkin ini bisa dua kali nih. Ini bisa masih begini atau bahasanya ini masih begini ya. Masih begini, ini masih di sini nih. Ibaratnya ini ya. Ini tuh masih begini ya. Ada begini ya, tes kali, tes dua kali, rebound baru dia break ya. Ada juga sebenarnya kadang seperti itu ya. Jadi tunggu dia benar-benar break low-nya dulu baru entry. Ya jadi bahasanya orang bilang itu entry di pucuk gitu, di pucuk tren ya karena week of theory ini adalah kita melihat ya pola-pola pergerakan tren reversal gitu ya. Ini potensi sebenarnya kalau ini memang ada filenya, ada failnya ya. Nggak 100% pasti ini akan worse, enggak. Namun ini dengan teori Wyckoff ini ya, kita tuh bisa tahu ya pertama kita nggak terjebak di area manipulasi dan kedua kita bisa mendapatkan harga terbaik ya atau pola terbaik untuk meminimalisir kita floating seperti itu ya. Kalau ada yang mau bertanya ini works di time frame berapa aja, ya sebenarnya works aja di time frame berapa aja gitu loh. Ya mau time frame M5 ke M30 ke ya works-works aja, namun biasanya works di atau valid di atas time frame H1. Ya, pastinya seperti itu. Oke, fase 1, fase 2, fase 3. Kalau di week off accumulation ya, week off ini ada pas A, pas B, pas C, pas D, masih ada 5 fase. Oke, kalau saya simpulkan kita hanya cukup sampai 3 fase aja. Ya, ini menurut saya pribadi ya. Tapi kalau memang masih menggunakan 5 fase yang diajarkan langsung oleh penemunya Wyckoff ini, ya silakan aja, nggak masalah gitu loh. Namun ini hanya kesimpulan dari saya agar lebih mudah dipahami oleh kita semua aja, gitu. Ya, oke. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum mengerti? Silakan tanya dong, silakan. Kalau bingung ya di screenshot aja, ya. Ya teman-teman yang di TikTok nggak ada yang mau ditanyakan, harus dipelajari pelan-pelan Pak. Ya memang betul ya, pelan-pelan lah ini ya, karena memang ini sudah masuk ke kategori expert technical ya. Jadi pelan-pelan aja ya. Ya pokoknya nanti kalau misalkan masih bingung ya diulang-ulang aja videonya. Nanti akan saya share videonya di YouTube ya pastinya. Oke. Oke, Pak Eko Purwanto atau teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira? Nggak ada? Nggak ada yang mau ditanyakan? Oke, di screenshot aja ya. Pokoknya ini saya jelaskan lagi atau saya reminder lagi, ini eh, adalah conclusion dari saya atau kesimpulan dari teknik Wyckoff teori yang aslinya ya. Saya menyimpulkan ini untuk mempermudah saya dan teman-teman semua yang menonton pada malam hari ini. Oke. Jadi kalau memang ada perbedaan sedikit, ya terserah mau gunakan yang mana. Kalau saya simple dengan seperti ini aja. YouTube-nya apa, Pak? Baru nih. Oh, YouTube ya. Oke, YouTube-nya itu namanya sebentar ya. Coba saya cari dulu.
YouTube-nya ini, oke, sebentar ya, saya cari dulu. Oke, ini untuk link YouTube kita ya, Widucation. Oke, diklik aja linknya atau cari, tulis aja Widucation. Nah, dia logonya bentuk huruf huruf W sama E, warna oranye ya. Atau diklik aja linknya dari sekarang ini. Atau pakai ini ya, namanya tuh Education 3977. Cari aja di YouTube itu kode ininya, kode YouTube. Karena Education ternyata banyak ya. Saya bingung ini. Nah, kalau langsung searching di Google atau di browser apapun, ketik aja Education, Wedujation ya, kayak link yang tadi saya share. Lalu ditambah belakangnya 3977. Dia langsung direct ke eh, channelnya, channel saya ya. Oke, Bu Sri, sudah bisa, Bu Sri ya. Atau di save dulu langsung di subscribe juga boleh, silahkan. Oke, Bu Sri. Oke, yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan kira-kira atau ada yang masih belum ngerti? Sudah ketemu ya, Bu Sri ya? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri untuk sesi malam hari ini. Jangan lupa di subscribe aja untuk link YouTube-nya ya yang ada di kolom chat. Nanti ya kalau memang masih ada yang belum paham bisa langsung diulang-ulang aja videonya. Oke, pokoknya pasti setiap webinar videonya pasti akan saya upload di YouTube. Oke, kalau gitu saya pamit undur diri ya. Ya, teman-teman semua yang ada di TikTok, yang ada di Zoom, terima kasih telah hadir pada malam hari ini. Saya dengan Johan Saputra, selamat malam Bapak Ibu semuanya.